Ciao Romanisti, selamat datang kembali di channel AS Roma Info Indonesia. Pada video ini kita akan membedah taktik Roma saat menghadapi Juve. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap kami. Sebelum laga ini dimulai, sebenarnya ada rasa optimis yang tinggi karena Roma berhasil menang 2 kali berturut-turut setelah sebelumnya kalah di derby dan tersingkir dari ajang Coppa Italia. Tekanan pun ada pada diri sang allenatore Fonseca, karena menurut statistik di putaran pertama, Roma belum pernah memenangkan pertandingan menghadapi tim penghuni 6 besar, seperti Juve, Milan, Inter, Napoli, Atalanta, dan Lazio. Ditambah lagi, jika Roma kalah pada pertandingan ini, maka Roma harus rela digusur oleh Juventus yang hanya terpaut 1 poin saja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas taktik permainan Roma saat menghadapi Juventus. Tidak seperti biasanya yang menggunakan formasi 3-4-2-1, kali ini Roma turun dengan formasi 3-5-1-1. Hal ini dikarenakan absennya Lore Pellegrini yang mendapatkan akumulasi kartu, dan Pedro yang belum sembuh dari cedera. Maka Fonseca menempatkan trio Cristante, Villar, dan Veretout di tengah, serta menempatkan Miki di belakang striker tunggal, Borja Mayoral. Untuk lini belakang, Fonseca menurunkan Kumbula menggantikan Smalling yang mengalami cedera. Sebenarnya pada laga Juventus versus Roma ini, walaupun kalah 0-2, tetapi Roma mampu menguasai pertandingan, seperti yang terlihat pada data statistik ini. Roma berhasil melakukan shoot sebanyak 14 kali, Juventus 3 kali. Untuk shot on target, Roma berhasil melakukan sebanyak 3 kali, Juventus 2 kali. Dan untuk ball position, Roma unggul 52%, 48%. Pada gol pertama, Juve mampu memaksimalkan setiap kesalahan yang dibuat lini pertahanan Roma, dan Ronaldo lah yang menjadi pembeda pada momen tersebut, di mana ia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dalam finishing tersebut, penempatan bola sangat terarah walaupun tendangannya tidak powerful. Sedangkan pada sisi Roma, kita semua sama-sama melihat bahwa pada gol pertama tersebut, pressing yang dilakukan oleh Roma tidak sempurna. Ketika menggunakan zonal marking, harusnya setiap pemain mampu untuk menjaga daerahnya masing-masing. Terlebih sampai kalah duel to chance created. Pada momen ini, covering jadi catatan Roma. Selain itu, sisi flank kiri Roma menjadi langganan eksploitasi pemain Juve yang di sini dilakukan oleh Chiesa. Sama halnya seperti ketika menghadapi Lazio yang kewalahan menutup Lazzari di sisi sebelah kiri Roma. Setelah tertinggal, sebenarnya Roma meningkatkan intensitas serangan. Build up yang dilakukan Roma rapi dan terstruktur, walaupun ada kurang support dari pemain lini kedua, dan space yang renggang antar lini. Hal inilah yang menjadi bahan evaluasi bagi Fonseca dan tim kepelatihannya. Sedangkan Juve, transisi dari bertahan dan menyerang dilakukan dengan sempurna, sirkulasi bola lancar, sampai membuat peluang dan menjadi gol. Menahan serangan, menunggu waktu yang tepat, melakukan serangan balik, efektif dan efisien tentunya. Juve sendiri melakukan pressing yang ketat, menekan Roma di daerahnya sendiri dengan tujuan memotong ataupun mencuri bola. Jika Juve bermain efektif dan efisien, sebaliknya, Roma banyak membuang peluang dengan percuma dan banyak melakukan direct ball. Mungkin seharusnya para pemain Roma lebih bersabar untuk menunggu support dari pemain lain. Kemudian menyusun kembali variasi menyerang agar lebih efektif menciptakan serangan guna membuahkan gol. Pada laga ini, Roma sangat minim melakukan penetrasi menusuk ke kotak penalti Juve. Posisian yang dilakukan hanya untuk menguasai bola tanpa banyak penetrasi, membuat serangan Roma menjadi sia-sia. Untuk mengamankan 3 poin, Juventus sendiri di sisa akhir laga menerapkan garis pertahanan rendah untuk mengantisipasi serangan Roma ke kotak penalti. Juve pun membentuk pertahanan ganda dengan melapisi tembok 3-4 pemain yang mundur hingga kotak penalti. Bermain flat, 3-4 pemain ini bertugas menjadi tembok grendel pertahanan Juve. Well, secara keseluruhan Roma sudah tampil cukup baik.
Hanya saja Juve lebih cerdik dan memiliki pemain pembeda yang mampu membuat perbedaan pada sebuah laga. Semoga Roma bisa mengambil pelajaran dalam laga ini. Sekian bedah taktik pertandingan antara Juventus versus Roma. Dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video yang lain. Forza Roma!